Halo teman-teman semuanya, welcome to my channel Sahabat Cerdas. Ini video pertama kali dari channel Sahabat Cerdas. Sahabat Cerdas akan menjelaskan sebuah video tentang error correction model. Sebelumnya kita akan membahas dulu ya, apa itu error correction model. Error correction model merupakan suatu analisis data dengan menggunakan if-use untuk menguji jangka panjang dan jangka pendek. Langsung ya kita jelaskan. Kita akan lihat dulu tabel yang ada di sini, yaitu ada 5 variabel. Yang pertama variabel endogen dan 4 variabel eksogen. Variabel endogen itu ekspor kayu manis Indonesia, eksogennya PDB Amerika Serikat konstan, nilai tukar harga kayu manis ekspor dan produksi kayu manis Indonesia. Nanti kita akan menguji bagaimana analisis jangka panjang dan jangka pendeknya, yaitu PDB Amerika Serikat konstan bagaimana pengaruhnya terhadap ekspor kayu manis Indonesia, nilai tukar bagaimana pengaruhnya terhadap ekspor kayu manis Indonesia, dan harga kayu manis ekspor bagaimana pengaruhnya terhadap ekspor kayu manis Indonesia, produksi kayu manis Indonesia bagaimana pengaruhnya ekspor kayu manis Indonesia. Baiklah, kita langsung saja ya menuju if-use. Tapi kita lihat dulu data time series yang ada di sini, yaitu dari tahun 1989 sampai tahun 2018. Jadi kita langsung menuju if-use. Kita buka if-use-nya. Di sini kita menggunakan if-use 9 ya. Langsung saja kita untuk memasukkan data, kita klik file, kita klik work file. Kemudian work file struktur tipenya tetap, date specification juga tetap, start date-nya tadi dari tahun 1989 sampai tahun 2018. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk memasukkan tabel yang data yang ada pada tabel tadi, kita klik quick. Kemudian kita klik entity group. Kemudian kita ambil data yang ada pada Excel tadi, kita copy. Kemudian kita paste di if-use ini. Kita langsung tekan Ctrl P, kita Ctrl V aja ya. Nah, di sini kita sudah memasukkan kelima variabel X1, X2, X3, X4, dan Y. Dan baiklah, langkah awal yang bakalan kita lakukan adalah kita akan menguji data ini apakah stasioner atau tidak stasioner. Langkah awalnya yang bakalan kita lakukan adalah kita klik view, kemudian kita klik unit load test. Setelah itu test tipenya kita robah saja menjadi PP, PDF juga bisa, tapi kita menggunakan PP saja ya. Dan kita akan menguji di tingkat level dulu, karena apakah di tingkat level ini data tersebut stasioner atau tidak. Baiklah, kita klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana X1, X2-nya. X1-nya besar dari 0,05, X2-nya juga besar dari 0,05, X3 juga, X4 juga. Berarti kalau yang stasioner itu kecil dari 0,05, sedangkan tidak stasioner itu besar dari 0,05. Kalau stasioner itu grafiknya naik turun dan naik turun. Kalau misalnya tidak stasioner, kecenderungan grafiknya ada yang naik dan ada yang turun. Jadi baiklah, karena pada tingkat level tidak stasioner, kita lanjut ke tingkat first difference. Langkah awalnya kita klik view lagi ya. Setelah itu kita klik unit road test, kemudian kita ubah ke first difference. Langsung kita klik OK. Nah, di sini kita lihat bagaimana variabel X1, X2, X3, X4-nya. Nah, nilai probabilitasnya, cara membacanya, nilai X1-nya itu kecil dari 0,05, X2-nya juga seperti itu, X3-nya juga seperti itu, X4-nya juga seperti itu. Berarti data ini stasioner pada tingkat first difference. Baiklah, setelah itu kita sudah selesai ya menguji stasioner apa tidak stasionernya data tersebut. Langkah selanjutnya kita akan menguji dengan analisis regresi berganda. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita mengklik quick, kemudian kita klik empty group,
Salah, maaf. Kita klik quick, terus kita klik estimate equation. Nah, kita langsung memasukkan rumus kelima variabel itu. Kita dengan mengetik D sampai spasi J spasi X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4. Baiklah, kita langsung klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa melihatnya. Bagaimana cara membacanya? Itu kita lihat di sini variabel X1, X2, X3, X4-nya bagaimana nilai probabilitasnya. X1 yaitu nilainya 0,8501 berarti besar dari 0,05. Dan X2-nya juga seperti itu, besar dari 0,05, dan X3-nya juga besar dari 0,05, X4-nya juga besar dari 0,05. Berarti X1, X2, X3, X4-nya tidak mempengaruhi terhadap Y, ekspor yang kita baca di tabel tadi ya. Jadi, karena tidak mempengaruhi, ini dari termasuk analisis regresi jangka panjang. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menguji analisis jangka pendek lagi ya. Tapi sebelumnya kita save dulu di sini untuk membedakan yang mana analisis jangka panjang dan jangka pendek. Kita save dulu. Kita save. Kita klik OK. Nah, sudah tersimpan di sini. Langsung saja ya, kita awal langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji dengan uji kointegrasi. Sebelum menguji jangka pendek, apakah kita bisa melanjutkan ke analisis ECM-nya atau tidak. Jadi kita menggunakan variabel, kalau resif ini berubah-ubah ya, jadi kita coba rubah ke res dengan mengetik GENR res sama dengan resif. Kita klik enter. Nah, ini kita sudah lihat, kita udah ada resnya karena resif ini berubah-ubah, jadi kita menguji kointegrasinya dengan res ini. Langsung saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik view, kita klik unit proses. Nah, jadi kalau untuk menguji kointegrasi itu kita menggunakan tingkat level. Kita langsung saja ya klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa membacanya nilai probabilitasnya yaitu kecil dari 0,05. Jadi kita bisa maknanya adalah kita bisa melanjutkan ke error correction model. Ini langsung saja ya, kita lanjutkan ke analisis jangka pendek. Dan langkah selanjutnya lagi kita klik quick. Kita masukkan ke estimate equation. Kita ketik lagi D spasi spasi C X1 X2 X3. Nah, langsung saja kita klik OK ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana nilai probabilitasnya. Itu nilai X1, X2, X3-nya, X4-nya juga tetap besar dari 0,05. Jadi data ini X1, X2, X3, X4-nya tetap tidak mempengaruhi terhadap Y, terhadap ekspor tadi. Jadi demikianlah kita sudah selesai menguji analisis jangka panjangnya dan kita sudah selesai menguji analisis jangka pendeknya. Kita simpan dulu ya untuk
sudah selesai menguji analisis jangka panjang dan jangka pendeknya. Demikianlah video yang bisa saya jelaskan saat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi menyusun skripsi atau tesisnya. Semoga bisa membantu dengan video ini. Dan apabila ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.